Oke, sudah siap memuji Tuhan?
hari ini Miss saya akan temanin adik-adik. Yuk, untuk belajar firman Tuhan bersama. Tapi sebelum itu, kita nggak boleh lupa berdoa. Yuk, tutup matanya, duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami diberi kesehatan dan juga Tuhan kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, minggu kemarin sudah dengar belum cerita dari? Hayo, siapa? Ada Miss Yuli, ada Miss Christine. Iya nggak sih? Tentang penderitaan Ayub. Tapi bukan penderitaannya dia adik-adik, melainkan pendapat seorang sahabat terhadap Ayub yang sedang menghadapi kesulitan. Masih ingat kan? Pasti ingat dong. Nah, minggu kemarin dibahas tentang sahabat Ayub yang bernama Elifas. Coba ingat lagi. Kalau nggak ingat, coba lihat video sebelumnya. Oke? Nah, hari ini kita belajar tentang sahabat Ayub yang bernama Bildad. Nah, kita belajar dari sahabat Ayub yang bernama Bildad ini. Apa sih kira-kira pendapatnya tentang kesulitan yang dihadapi oleh Ayub? Mereka kan ada berempat tuh adik-adik, yaitu ada yang Elifas, ada yang Sofar, ada yang Bildad, dan satu lagi yang bernama Elihu. Elihu ini paling terakhir memberikan pendapatnya. Ini semua adalah sahabat-sahabatnya Ayub adik-adik. Tapi kali ini kita hanya membahas tentang Bildad. Kira-kira apa ya pendapatnya dia? Apa sih yang dia katakan kepada Ayub? Adik-adik, hari ini kita belajar. Yuk, buka Alkitabnya dari Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 22. Adik-adik boleh bacakan sendiri di rumah ya. Tetapi Miss juga akan bacakan di sini. Nah, tapi firman Tuhannya, pesannya akan kita pelajari bersama. Oke? Adik-adik, Miss akan bacakan 2 ayat saja ya, dari ayat 5 sampai 6. Bunyinya adik-adik, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Wah, ternyata adik-adik dari ayat ini saja kita sudah bisa tebak, kita sudah tahu bahwa ternyata Bildad memiliki pendapat tidak jauh beda dari Elifas, yaitu memberikan tuduhan kepada Ayub. Mereka mendorong Ayub supaya Ayub ini harus mengakui, harus jujur, mungkin ada dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan, sehingga ia bisa menghadapi penderitaan itu, bisa menghadapi kesulitan itu. Adik-adik sudah tahu kan apa sih penderitaan yang dihadapi oleh Ayub? Yaitu segala harta, anak-anak, peternakan, lenyap, hancur, anak-anaknya semua meninggal, hartanya semua ludes, dan Ayub sendiri menderita penyakitan adik-adik. Dan ternyata teman-temannya datang untuk menghibur dia. Tapi mereka menghibur dia bukan justru membuat Ayub tenang. Justru mereka datang memberikan tuduhan kepada Ayub. Kok bisa tuduhan ya? Mereka kan hanya menyampaikan pendapatnya, Miss. Dan ya benar juga sih apa kata mereka. Tuhan itu kan hanya menghukum orang yang berbuat dosa. Artinya penderitaan itu hanya dialami oleh orang berdosa yang berbuat kesalahan. Jadi wajar dong kalau sahabatnya Ayub seperti Elifas dan Bildad mengira bahwa jangan-jangan kamu punya dosa, kamu harus jujur, kamu harus mengakui bahwa kamu ada salah.
sehingga Tuhan bisa mengembalikan hakmu. Adik-adik, dari cara mereka melihatnya dari sisi kita sebagai manusia, betul. Tetapi kita sebagai manusia terbatas dalam memahami siapa itu Tuhan. Jadi adik-adik, kenapa mereka bisa memiliki pendapat seperti itu? Bukan karena mereka tidak sayang kepada Ayub. Bukan karena mereka tidak bersahabat baik dengan Ayub. Tetapi karena kurangnya pemahaman atau pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan mereka terhadap sahabat mereka, Ayub. Kok bisa, Miss? Adik-adik, jika mereka mengenal Tuhan, memahami Tuhan secara pribadi, sebagai seorang sahabat yang harusnya memberikan dukungan kepada sahabatnya yang sedang menghadapi kesulitan, mereka bukan menuduh dia, tetapi membantu dia untuk bisa memahami apa sebenarnya tujuan Tuhan. Adik-adik, Tuhan tidak bisa kita pahami secara keseluruhan, tetapi kita bisa mengenal dia secara pribadi lewat karyanya dalam kehidupan kita. Tidak selalu kesulitan hanya dihadapi oleh orang-orang yang berbuat kesalahan, tetapi juga bisa dihadapi oleh orang-orang yang setia dan taat kepada dia. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat seberapa jauh sih kesetiaannya Ayub kepada dia. Apakah lewat penderitaan ini dia bisa berpaling? Apakah lewat penderitaan ini dia bisa tidak taat lagi kepada Tuhan dan tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan? Tapi ternyata adik-adik tidak demikian. Nanti kita akan pelajari di minggu berikutnya bahwa Tuhan punya tujuan kenapa ia membiarkan Ayub dicobai oleh iblis. Nah, itu adik-adik poin yang tidak dipahami oleh sahabat-sahabat Ayub. Dan yang kedua, sahabat-sahabat Ayub tidak terlalu mengenal siapa Ayub. Mereka hanya mengenal dia sebagai pribadi yang kaya raya, yang selalu ada buat mereka. Tetapi seperti apa ia di dalam dirinya, mereka tidak kenal. Adik-adik, sedekat apapun kita sama orang ataupun sama orang tua kita, tidak ada yang mengenal kita melebihi Tuhan kita. Ini ulang ya. Mungkin adik-adik saat ini punya sahabat? Pasti dong. Atau punya kakak yang akrab banget seperti sahabat. Adik-adik, meskipun demikian, sama seperti Bildad, meskipun ia sahabat Ayub, ia tidak mengenal Ayub melebihi Tuhan mengenal Ayub, dan melebihi Ayub mengenal siapa dirinya. Yuk adik-adik, jika kita punya teman atau sahabat yang sedang menghadapi kesulitan atau yang tidak bisa selesaikan tugasnya, kita jangan langsung berkata, Kamu pasti belum belajar. Kamu sih. Coba aku. Coba deh, kamu pasti belum tentu buka tuh buku tugasnya. mereka tidak mengenal kita melebihi Tuhan kita, adik-adik. Adik-adik, kita tidak boleh menuduh teman seperti itu, atau contohnya itu kita mengatakan dia yang lainnya, tidak menuduh, kamu pasti belum belajar, tetapi ada kalimat-kalimat yang lain yang justru membuat dia terluka, yang membuat dia sakit hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu adik-adik seberapa besar perjuangan dia, usaha dia untuk mencoba menyelesaikan tugasnya. Oke adik-adik, sama seperti teman-temannya Ayub, sahabatnya Ayub, itu salah satunya adalah Bildad.
Ia tidak tahu seberapa besar rasa hormat Ayub dan seberapa besar usaha Ayub untuk mencoba selalu setia, taat dan jujur kepada Tuhan. Tapi pembelajaran firman Tuhan hari ini adik-adik semoga membuka mata kita bahwa yuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita tidak bisa diukur dengan apapun. Tidak bisa diukur lewat apa yang kita hadapi atau apa yang kita terima. Karena Tuhan melewati segala hal yang bisa kita pahami. Sehingga pikiran kita yang terbatas ini tidak bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas itu. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memberikan kita pemahaman yang baru adik-adik tentang pengenalan kita kepada Tuhan dan juga terhadap orang-orang yang dekat di sekitar kita. Adik-adik, ayat firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Amsal pasal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Yuk adik-adik, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk memahaminya lebih lagi dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya lewat pendengaran kami akan firman-Mu membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kartini yang sudah membawakan firman buat kita semua. Biar firman yang dibawakan bisa menjadi rema dan bisa menjadi berkat buat adik-adik. Sobat-sobat Sekina Children Ministry yang persembahannya gerejanya masih online bisa ditabung dulu. Tapi kalau gerejanya sudah offline bisa diberikan ke gereja masing-masing. Bagi sobat-sobat Sekina Children Ministry yang juga mau memberikan persembahan untuk Sekina Children Ministry bisa melalui rekening di bawah sini. Tuhan Yesus